Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oke, anak sekalian, tidak bisa dinafikan bahwa di Indonesia ini masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun sebenarnya sudah sangat berkurang dibandingkan dengan era masa Orde Lama dan masa Orde Baru, karena pemerintah sudah sangat berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal yang khusus untuk mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Ini menunjukkan komitmen negara Indonesia terhadap jaminan hak asasi manusia. Nah, anak sekalian, pada materi sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam hal. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dalam dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Intinya, diskriminatif itu adalah membeda-bedakan sesuatu yang tidak sepatutnya dibedakan. Jika itu dilakukan, maka bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya misalnya seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh diskriminasi gender, ya, jenis kelamin, yaitu kamu laki-laki dan dia perempuan. Seringkali ini terjadi, anak sekalian, mungkin juga di yang paling sering kamu alami adalah di dalam rumah tangga. Misalnya, itu kan pekerjaan perempuan, aku kan laki-laki. Nah, ini disadari atau tidak disadari, ini adalah bentuk diskriminasi gender. Jadi yang dimaksud begini, anak sekalian, kalau sesuatu itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan, maka tidak perlu ada pembedaan bahwa itu tugasnya laki-laki, ini tugasnya perempuan. Bahwa menyapu itu laki, perempuan bisa, ya. Mencuci piring, mencuci pakaian, ngepel itu laki, perempuan bisa. Jadi nggak perlu ada pembedaan, itu kan pekerjaan laki-laki, itu kan pekerjaan perempuan. Misalnya ada lampu yang mati, itu laki-laki, misalnya begitu, ya. Jadi tidak demikian. Nah, kemudian misalnya di dalam pemerintahan menjadi pejabat negara, DPR, atau presiden, atau menteri, tidak boleh ada membeda-bedakan, karena memang perempuan pun bisa melakukan itu. Yang pertama, contoh diskriminasi. Yang kedua, seperti ini, anak sekalian, di negara tertentu, umat Islam terutama yang perempuan tidak boleh menggunakan jilbab, bahkan mengalami pelecehan, mengalami hinaan, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya semua agama diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Terutama di Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 dan pasal 28A, ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian contoh yang lain, ini kulit putih dengan kulit hitam. Anak sekalian,
tidak dinafikan di negara-negara yang modern yang seperti Amerika sekalipun sampai sekarang masih terjadi diskriminasi warna kulit. Kalau dulu kita kenal ada istilah politik apartheid di Afrika Selatan yang kemudian berhasil ditumbangkan ya oleh Nelson Mandela, yang kemudian Nelson Mandela diangkat menjadi presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Dulu orang kulit hitam selalu didiskriminasi, beda-bedakan, tidak boleh duduk di pemerintahan, ya, hanya menjadi kuli, pekerja kasar, sementara yang kulit putih yang menguasai bidang-bidang yang dikategorikan elit. Contoh lagi misalnya orang miskin dilarang sekolah. Ini juga diskriminasi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Suku tertentu tidak boleh sekolah di sekolah tertentu. Misalnya sekolah ini hanya untuk suku Jawa misalnya, suku yang lain tidak boleh. Kalau memang di Indonesia tidak ada sekolah khusus Jawa, sekolah khusus Madura, itu tidak ada. Nah, termasuk sekolah-sekolah agama, kalau seandainya ada sekolah itu sekolah Islam, ada agama lain yang masuk, ya silakan. Dan menurut Undang-Undang Pendidikan, kalau seandainya ada seperti itu, maka siswa tersebut perlu diberikan guru agama menurut agamanya sendiri. Contoh yang lain, misalnya pernah di Bali, anak sekalian, bahwa siswi yang beragama Islam tidak boleh menggunakan jilbab. Ini adalah diskriminasi. Tidak boleh seperti ini, ya. Tidak boleh terulang kembali. Bahwa di Indonesia ini adalah negara yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu kemudian yang kedua adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah penyiksaan. Adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Nah, anak sekalian, ini pernah atau sering kita dengar seorang petugas penyidik, ya, untuk memperoleh pengakuan dari seseorang yang dituduh, seseorang yang disangka melakukan kejahatan agar mengaku, maka kemudian dia disiksa. Kisah-kisah ini banyak kalian cari di YouTube, ya, kisah salah tangkap misalnya, dipaksa untuk mengaku melakukan pembunuhan, ya, itu ada. Nah, silakan kalian cari sendiri. Nah, ini tidak boleh, penyiksaan. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Sudahlah disiksa untuk mengaku, lalu kemudian setelah mengaku dia dijebloskan ke penjara setelah sekian tahun, ya. Seingat Bapak ada itu anak yang masih umur 16 tahun lalu kemudian dihukum. Ternyata setelah dihukum 2 tahun 7 bulan, orang yang melakukan pembunuhan itu mengaku bahwa sayalah yang melakukan pembunuhan, bukan dia. Betapa sedihnya anak sekalian, dia nggak bisa sekolah, dia nggak bisa bekerja, terpisah dengan keluarganya, dianggap atau disangkakan melakukan pembunuhan. Ternyata dia tidak melakukan pembunuhan, sebab pembunuh yang sebenarnya sudah mengaku. Ya, kejadian seperti ini, salah tangkap itu banyak. Kalian bisa cari di YouTube, salah tangkap gitu aja udah banyak. Itulah anak sekalian bentuk pelanggaran HAM, ya. Ada diskriminasi dan ada penyiksaan. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sifatnya pelanggaran HAM berat. Dalam pelanggaran HAM berat yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Nah, kalau yang nomor 1, pelanggaran HAM berat itu jelas anak sekalian, ya, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, ya, dan sebagainya. Ini jelas pelanggaran HAM yang nyata. Tapi ada juga pelanggaran HAM yang ringan,
yang mungkin secara tidak langsung jika dibiarkan akan membahayakan. Misalnya pencemaran lingkungan. Ada pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, lalu kemudian sungai itu bagi masyarakat tertentu adalah sumber kehidupan. MCK di situ ya, mandi, cuci, kakus di situ. Lalu kemudian mencari nafkah di situ dengan ikannya. Lalu kemudian tercemar, ikan mati. Lalu kemudian airnya menjadi gatal-gatal, tidak bisa dikonsumsi dan lain sebagainya. Ini adalah pelanggaran. Jika ini dibiarkan, maka masyarakat di situ akan mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ada juga misalnya pencemaran udara karena pembuangan limbah beracun, ya. Lalu kemudian pembuangan limbah yang mencemari sumur, ya. Padahal sumur itu sumbernya dari dalam tanah, tapi bisa tercemar jika di atasnya ada pembuangan limbah yang berbahaya. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, anak sekalian. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat bernama genosida. Bapak ulangi lagi, pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu ada dua. Yang pertama adalah ada kejahatan genosida. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Nah, mari kita pelajari. Apa itu kejahatan genosida? Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dari kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari sekolah tertentu ke kelompok lain. Nah, itu adalah kejahatan genosida, anak sekalian. Di kejahatan genosida ini kejahatan HAM berat yang dengan tujuan untuk memusnahkan satu kelompok tertentu, agama, etnis, ya, golongan tertentu, ya, bangsa tertentu, agar bangsa itu musnah, ya, gitu. Nah, ini adalah contoh pelanggaran HAM berat bernama genosida. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku misalnya. Ini nanti kalian bisa pause videonya lalu kalian baca. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, ya, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid. Nah, yang tadi kejahatan apartheid, perbedaan warna kulit, ya, tadi itu termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Nah, anak sekalian, apa sih yang membedakan, yang paling mudah untuk membedakan antara kejahatan genosida dan kemanusiaan? Contohnya begini, anak sekalian, kalau seandainya kalian berada di kelas, lalu tiba-tiba ada orang datang membawa senapan, lalu semua ditembak, lalu terbunuh, ya, barang-barang kalian yang paling berharga diambil, misalnya handphone, jam tangan, tas yang mahal, perhiasan diambil. Nah, kemudian setelah tertangkap, si penjahat ini mengatakan, ya saya ingin merampok saja. Nah, ini adalah termasuk kejahatan kemanusiaan. Dia melakukan kejahatan tanpa melihat itu golongan apa. Pokoknya dia melakukan kejahatan tanpa memilih, tanpa pandang bulu.
Lain halnya kalau seandainya kalian di dalam kelas, lalu kemudian ada orang datang membawa senapan lalu membunuh misalnya, ternyata yang dibunuh adalah orang-orang dari Jawa saja, atau orang-orang yang dari Medan saja, atau yang beragama Islam saja, atau yang beragama selain Islam saja, maka ini sudah mengarah pada kelompok tertentu, kelompok etnis, kelompok agama, ya golongan tertentu. Ini adalah genosida. Jadi genosida tidak harus yang jadi korban itu kelompok. Misalnya ternyata yang di kelas itu yang dibunuh satu orang, tapi dia dibunuh dengan alasan karena dia beragama tertentu atau karena suku tertentu, walaupun dia sendirian, maka ini tergolong ke dalam genosida. Nah, sebaliknya kalau tadi yang di kelas dibunuh semuanya, tetapi alasannya bukan karena golongan tertentu, bukan karena agama tertentu, maka tidak termasuk ke dalam genosida, tapi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia, anak sekalian? Mari kita pelajari. Namun sebelum itu kita istirahat terlebih dahulu, anak sekalian. Kita sambung videonya nanti. Nanti kita akan pelajari faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia.